kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Sudah siap mulai pelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelum mulai itu lihat dulu sekitarnya kalian. Kalau ada sampah itu dibuang dulu. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran itu tolong ketua kelas dipimpin dulu temannya berdoa. Aisyah, minta tolong. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sebelum mulai itu hadir semua lain hadir. Hadir. Hadir semua. Hadir. Oke, untuk memperjelas ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Tri Utami. Hadir, Bu. Aisyah Purnama. Hadir, Bu. Serlin. Hadir, Bu. Amalia. Hadir, Bu. Nur Ilmi. Hadir, Bu. Serlinda. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran itu, biar kita makin semangat, kita berdiri dulu menyanyi lagu Tanah Air. Tunggu dulu. Itu sih. Mulai sama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Itu tadi lagu Tanah Airku, tujuannya agar kita lebih mencintai tanah air kita. Oke, berduduk anak-anak sekalian. Terima kasih, Bu. Baik, jadi judul materi kita hari ini tuh pelestarian lingkungan. Oke, pelestarian lingkungan ya. Jadi ada yang tahu belum pelestarian lingkungan itu berkaitan dengan apa? Kebersihan, Bu. Kebersihan lingkungan. Nah, iya. Ada yang tahu lagi? Sekitar kita. Iya. Sampah, Bu. Menjaga kebersihan. Ya, benar sekali. Jadi pelestarian lingkungan itu adalah bagaimana tindakan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi terkait pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan mampu kita kuasai. Yang pertama itu siswa-siswa sekalian dapat mengetahui apa pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan sekitar kita. Yang kedua, siswa mampu menemukan masalah apa saja yang ada di lingkungan sekitar, dan yang ketiga itu bagaimana cara menanggulanginya. Nah, Ibu sudah bagi kami sebuah narasi. Kita tolong Amalia dibacakan narasinya. Baik, Ibu. Oke, jadi itu
pertama, apakah kamu melihat berita di TV kemarin mengenai air yang meluap di Kaliwanggu? Katanya banyak warga yang terkena dampaknya. Pada kolom kedua, iya, aku juga melihatnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya luapan air itu ya? Nah, baik. Jadi dari narasi tersebut itu adalah masalah tentang luapan air yang terjadi di Kaliwanggu. Nah, seperti yang kita ketahui kan akhir-akhir itu sering hujan. Ya, Jadi betul. air itu meluap. Nah, di sini Ibu ada sebuah video pembelajaran. Jadi ini yang nantinya akan menuntun kalian untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Jadi di sini ini Bu Guru itu juga banjir. Oke, jadi disimak ya videonya. Iya, Bu. Guru gitu ya. Guru kasih besar, Bu. Wow, kenapa itu airnya? Dia meluap. Wow, gelap. Ih, apa tadi tuh? Sampah besar. Iya, astaga, apinya besar. Dia bergerak. Enggak, besoknya hitam. Ini saatnya berubah. Wow, Apa itu? reboisasi. Tidak berubah jadi reboisasi ya. Apa itu? Itu indah sih. Nanti kita akan lihat dulu. Terus emang tidak tahu? Iya. Mari jago. Sekarang kita belajar berdagungnya saya akan berdagungnya Semua belok ke bumi. cerdas berdagungnya. Wow, Itu tadi video pembelajarannya tentang kerusakan lingkungan. Jadi dari video pembelajaran tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Oh, tanya kan? Iya, saya. Oke, Amalia. Apa tanyakan Amalia? Apa itu reboisasi, Bu? Reboisasi itu penghijauan kembali dari yang sudah kan tadi hutannya itu dia terbakar. Jadi kita itu melakukan penanganan kembali dengan cara reboisasi atau dihijaukan kembali. Bu Guru, Iya, seperti itu. kenapa sampah plastik sama sampah basah tidak boleh dibagi? Karena beda kandungannya kan itu biasa kita lihat itu ada tempat sampah yang beda-beda warnanya tuh. Ada yang reuse, recycle. Jadi Apa, Bu? kalau reduce itu sampah yang bisa didaur ulang kembali, misalnya kayak daun-daun, sampah-sampah basah gitu. Kalau yang reduce itu yang bisa digunakan kembali, kayak misalnya itu tadi yang bisa dikelola kembali kayak jadi kerajinan tadi tuh, kayak botol, Iya, jadi pot bunga. Iya, kalau yang recycle itu yang sulit terurai, jadi kayak misalnya kaca, guling gitu yang sulit terurai, jadi itu dipisahkan jadi 3. Dampak semuanya sama lingkungan. Iya, berdampak. Jadi penting itu kita pisahkan juga sampah untuk Iya, Bu. sehari-hari. Ngerti. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, Aisyah. Tadi kan di videonya, Bu, ada banyak kendaraan. Iya.
Kenapa bisa berdampak sama lingkungan? Jadi kan tadi itu banyak kendaraan tuh, misalnya ada motor, ada mobil. Nah kan itu di sekitar kita, misalnya kita sering lihat ada bapak-bapak yang bawa motor, yang motor knalpotnya itu yang Asapnya banyak. yang asapnya hitam, sama misalnya juga, iya. Misalnya juga ada itu bus-bus besar yang kayak ada apa nih, knalpotnya itu langsung kalau mau digas itu susah, jadi dia keluar dulu asap hitamnya. Nah itu berdampak sekali dengan lingkungan karena bisa merusak indera pernapasan kita. Jadi terganggu organ Iya, pernapasan kenapa kita. Bu? Waktu saya lewat di jalan, asap mobilnya tuh banyak bersahabat-sahabat. Iya itu nih karena berdampak sekali dengan kesehatannya kita. Nah jadi biar kita makin paham itu, Ibu bagikan dulu kelompok. Kalian mau jaga dulu LKPD toh? Ya, Bu. Baik, karena kan di sini ada 6 orang, Ibu bagi saja 3 kelompok toh? Iya, Bu. Yang ini kelompok 1, Makasih. ini kelompok 2, Makasih, Bu. ini kelompok 3, digabung dulu dah. Iya, Bu. Nah, jadi kalian bedakan LKPD-nya itu sesuai dengan arahannya yang ada di situ. Siap, Bu. Bukan kalau kami tanya. Iya, kalau tidak mengerti ditanya. Jadi cara kerja LKPD di mana? Ditulis dulu nama kelompoknya sama nama anggotanya tuh. Mana dikasih ini sama dijelaskan. Ya, itu memang itu ada cara kerjanya sama di bagian 3 itu sepertinya ada tabel. Jadi kayak diisi tabelnya. Ya, Guru kita coba jelaskan dulu kan apa langkahnya ini. Kita bekerja bagaimana? iya Bu Guru. Bisa mirip kamu. Tidak, Tidak begitu. Oh iya. Ada jalan tulisnya semua toh. Lucu. Jadi kalian itu bisa dikerjakan dengan membaca dari literatur yang ada atau sumber manapun yang punya. Oke? Ya, Bu. Ya, kelompok 1 kita mau juga tahu. Tulis dulu nama kelompoknya di depan. Dibuang. Dibuang sama sudah. Siapkan alat tulis. Bagaimana kelompok tua? Ini Bu, bagaimana Bu maksudnya usulan ini biar tidak terjadi Iya, cara untuk menanggulanginya bagaimana biar tidak terjadi Pak? banjir. Banjir bisa Bu Guru? Bisa? Saya bisa kalau banjir. Banjir bisa. Penyebab banjir apa? Jangan sampai sembarangan. Kebakaran hutan. Jangan sampai jangan. Ada yang bangsa sembarangan kesana. Bagaimana, ada kendala? Tidak Bu. Oke. Bagus. Kelompok 1. Baik, Pak. Iya Bu, satu nomor lagi kita Ibu. Ini mantap kita. Ya, kenapa kelompok 3?
Ya apakah ini polusi udara? Penyebabnya gimana, ada kendala? Ngapain sampah, ini buruk masa? Bapak kelompok 1 lancar, Ji? Lancar, Ibu. Kita kan pintar. Kelompok 2 bagaimana? Lancar, Bu. Bentar Bu, baru berhenti baru satu. Sudah Bu Guru. Bagaimana, sudah semua? Tidak boleh Bu. Oke, waktunya 5 menit lagi. Sabar, Bu. Udah satu saya. Sudah, Ibu. Bagaimana, sudah semua? Sudah. Kerjanya sudah. Sekarang kelompok 1 terlebih dahulu naik. Yeay! Astaga. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Saya Stevi. Saya Amal. Saya akan membacakan hasil diskusi kita berdua. Jadi, jawaban pertama itu permasalahan lingkungan banjir. Penyebabnya itu karena buang sampah ke sungai, buang sampah sembarangan, kayak itu tadi. Habis itu buka terus perbaikannya atau usulannya dibuatkan tempat sanksi. Dibuatkan drainase atau selokan untuk air yang banjir itu bisa mengalir ke tempat lain. Dan juga usulan berikutnya sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Kedua, permasalahan lingkungannya kebakaran hutan. Penyebabnya itu karena para apa kalau yang kejadian kenapa? Petani. Apa? Petani bukan ikan sawah. Bukan. Pekebun. Kedua, ada kebakaran hutan. Penyebabnya itu pembukaan lahan untuk berkebun dan juga faktor alam yaitu pemanasan global. Usulannya yaitu dengan reboisasi dan juga meningkatkan pengawasan terhadap hutan. Terus itu ada lagi polusi udara. Polusi udara penyebabnya asap dari kendaraan dan juga pembakaran sampah atau juga pembakaran hutan. Usulannya itu bisa menggunakan teknologi ramah lingkungan dan tidak banyak polusi di jalanan itu. Terus penghijauan karena kalau kita menanam kan polusinya itu dapat terserap sama pohon. Jadi tidak ada lagi polusi. Setelah itu tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan dulu. Karena sampai banyak. Itu tangan dulu untuk kelompok 1. Dari kelompok 1, kelompok lain ada yang mau ditanyakan di kelompok 1? Ya, Bu. Oke, kelompok 1 bagus sekali, boleh duduk di tempat lagi. Terima kasih, Bu. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kelompok 2 presentasinya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum
bersama-sama saya Tri Utami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yeay. Ya, yang pertama permasalahan lingkungan banjir. Penyebabnya membuang sampah sembarangan dan menembang pohon dan membakar hutan. Usulan pengurangan atau perbaikan permasalahan lingkungan. Yang pertama, mendaur ulang sampah. Kedua, tidak membuang sampah ke selokan. Ketiga, melakukan reboisasi. Yang kedua, kebakaran hutan. Nah, untuk penyebabnya itu terdiri atas dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Nah, kalau faktor alam itu terjadi karena alam itu sendiri, seperti misalnya adanya petir atau guntur yang kena pohon, atau tidak adanya musim kemarau yang berkepanjangan sehingga menyebabkan hutan itu terbakar. Nah, kalau untuk buatan itu terjadi karena ulah manusia. Nah, seperti misalnya ada puntung rokok yang dibuang, terus puntung rokok itu terbakar, membakar hutan. Nah, terus ada juga karena pembukaan lahan, terus dibakar itu adanya pohon-pohon yang sudah ditebang atau bagaimana. Iya, Nah, rasanya nenek udah bakar. dia biasanya kalau kita buat kebun itu begitu. Jadi kan ada BTU. Nah, untuk usulan pengurangannya itu yang pertama kita harus lakukan reboisasi kalau sudah terjadi itu. Nah, kalau selanjutnya yaitu kita harus berhati-hati saat membakar api unggun atau tidak saat membuang puntung rokok, dan selalu pastikan agar tidak ada sisa api yang tersisa. Terus untuk selanjutnya adalah membuat aturan tentang orang-orang yang sengaja membakar hutan. Terus menyediakan petugas untuk menjaga hutan biar tidak ada yang berani bakar hutan dengan sengaja. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu ada polusi udara. Penyebabnya karena ada pertama pembakaran sampah, yang kedua asap kendaraan. Untuk usulan perbaikannya ada dua. Yang pertama itu mengolah sampah, yang kedua menggunakan transportasi ramah lingkungan. Oke, itu dia presentasi dari kelompok 2. Yang lain ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada, Bu. Oke, menyapa untuk kelompok 2. Kelompok 2, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju. Mereka terus. Pabe ya, pabe ya. Oke, kelompok 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Serena Puspita Dewi. Dan nama saya Nur Ilmi Hikmayana. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami. Yang permasalahan yang pertama itu banjir. Penyebabnya buang sampah sembarangan. Usulan perbaikan permasalahan lingkungan ada dua. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan dan mendaur ulang sampah. Yang kedua yaitu polusi udara. Penyebabnya yaitu asap kendaraan. Usulan perbaikan masalah lingkungannya yang pertama menggunakan transportasi umum, dan yang kedua yaitu menggunakan kendaraan listrik. Sekian dari kami. Oke, dari kelompok lain yang mau bertanya tidak? Dari kelompok 3. Tidak ada. Dari kelompok Jangan Mi. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Serwi, silakan. Sama bayangan tadi saya dengar bilang menggunakan kendaraan listrik. Namun kendaraan listrik itu mesti mencegah polusi. Sementara listrik ada asapnya juga kalau Tidak ada asapnya. Listrik itu kan dari pabrik. dari tenaga listrik yang besar pasti ada asapnya. Iya,
Ya, tapi kan itu nih kenapa tujuannya dibuatkan kendaraan listrik, karena biar menanggulangi itu yang asap kendaraan yang sering dikeluarkan itu yang membakar. Iya, jadi dia itu kan listrik, jadi digunakan dengan cara dicas gitu, ada baterainya. Jadi tidak ada polusi yang keluar dari situ. Oke. Tapi tetap menghasilkan asap kan di alat pabrik kalau di motornya tidak ada. Iya. Ada lagi yang bertanya? Saya dulu bertanya, Iya, silakan Sherlyn. kenapa kebakaran hutan itu terjadi bukan karena itu saja pembakaran lahan, tadi udah bilang karena cuaca, kenapa bisa Bu? Itu kan biasa kalau musim kemarau yang berkepanjangan toh, jadi itu itu daun-daun kering itu mudah terbakar karena cahaya matahari, jadi biasa menyebar. Iya, dia menyebar dari pohon satu ke pohon lain, makanya jadi pembakaran hutan yang meluas. Dan hewan-hewannya bagaimana? Mati, ya punah hewan-hewannya. Oh tidak, ngerti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari, oke, silakan kelompok 3 boleh duduk. Beri aplaus dulu kelompok 3. Harusnya ini baru Oke, dari pelajaran tadi Ibu kira itu sudah mampu semua toh memahami dari 3 tujuan pembelajaran tadi. Jadi mungkin satu orang ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Amalia tuh Amalia. Oke, mungkin ada yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, Amalia, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu dimana kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Adapun tadi permasalahan lingkungan itu ada contohnya banjir, kebakaran hutan, dan polusi udara. Tadi juga kita mempelajari tentang penyebab-penyebab terjadinya permasalahan lingkungan dan usulan atau perbaikan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, beri aplaus untuk Amalia. Oke, jadi Ibu menegaskan kembali tadi betul yang dikatakan Amalia. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang pelestarian lingkungan, di mana misalnya itu di sekitar kita yang sering terjadi adalah banjir, kebakaran hutan, dan juga polusi udara. Nah, selain dari beberapa tindakan mencegah tadi, penting juga kesadaran dari dalam diri kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita agar selalu terjaga. Nah, karena itu juga akan berdampak di kesehatan kita. Kalau lingkungan kita bersih, otomatis kita itu akan terjaga kesehatannya. Nah, jadi di sini Ibu ada soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah, dipukulnya minggu depan. Siap, Bu? Nah, oke Ibu. Boleh kerja sama? Tidak boleh kerja mandiri. Dibantu orang tua? Boleh. Ikut Bu. Oke, jadi itu dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Oke, Ibu mau bertanya dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tadi ada videonya. Pembelajarannya Seru tadi pas kita Bu presentasi. Oke, sebelum pulang kita nyanyi dulu biar semangat. Iya, diri dulu semua. Jadi di sini Ibu sudah share lagunya minggu lalu. Jadi di sini nyanyikan pakai nada Topi Saya Bunda. Oke, Bu. Bisa dengar. Dengar ya, Bu.
Mari kita Jaga bersama setiap hari. Buanglah sampahmu di tempatnya selalu. Lingkungan terjaga, sehat pun utama. Ayo semua teman, rawat alam kita. Udara pun air, masa depan kita. Ayo semua teman, rawat alam kita. Bumi kita bersih, hidup pun bahagia. Oke, itu tadi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, tolong ketua kelas dipimpin doa sebelum pulang masing-masing. Baik Bu, sebelum kita pulang, teman-teman marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Bisa dulu lah. Dadah, Bu. Iya.